Shalom Jemaat CLC yang terkasih, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengajak pagi ini untuk kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Tujuan mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Mujizat-Mu terjadi. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama meninggikan Tuhan kita. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Setiap musim hidup kami, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih. Kami siapkan hati kami mau memberi penyembahan kami mau memberi hati kami hanya untuk Engkau. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kembali kita angkat pujian ini, katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Allah yang mulia. We worship You, Jesus. Kami
hanya bagi Yesus, sebab tiada yang lain. It's only you, Lord. It's only you, Jesus. Hanya Kau Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. You're beautiful, Jesus. You're wonderful, Jesus. Oh, Kau yang kami perlukan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab tiada kata yang dapat kami berikan selain rasa syukur kami Tuhan. Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa indahnya Engkau. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih
Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berbicara buat setiap hati kami Tuhan. Kami mau menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara sekalian, mari bersama-sama kita simak kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya hari ini dalam semua situasi hidup yang sedang kita hadapi, Allah kita tetap sama, amin. Allah kita tetap mencintai dan mengasihi kita. Karena itu pada pagi ini kita butuh lagi kekuatan secara spiritual melalui kebenaran firman Tuhan untuk membawa kita semakin survive, semakin kuat dan semakin yakin menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu untuk kasih setiamu yang lebih daripada hidup. Kemurahan demi kemurahan yang engkau sediakan bagi kami setiap hari, membawa kami semakin meyakini bahwa sekalipun situasi berganti dalam hidup kami, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Engkau ada bagi kami setiap waktu. Engkau selalu menolong, menopang, menjadikan kami pemenang iman di dalam menjalani seluruh hidup ini. Bahkan di dalam keterbatasan kami Tuhan, Engkau pun memanggil kami untuk menjadi rekan-Mu, untuk melayani Tuhan. Bahkan membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kali ini Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan bicara bagi kami. Ya Allah Roh Kudus, bantu kami bukan hanya memahami firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu menjadi pelaku atas kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengarkan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua. Tema kita hari ini, The Sacrificial Mind. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca satu ayat saja dalam bagian ini, tetapi saya akan mengulas bagian ini secara keseluruhan di dalam khotbah saya. Firman Tuhan berkata ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, John F. Kennedy itu Presiden Amerika Serikat yang ke-35, itu pernah berkata demikian. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu telah berikan kepada negara ini. Saudara, John F. Kennedy mengajarkan warganya, mengajarkan saya dan saudara untuk menjadi orang yang mau berkorban. Saudara, sebenarnya jauh lebih dahulu dari John F. Kennedy ini, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang percaya yang berdampak, bagaimana menjadi orang percaya secara khusus yang rela berkorban, bagaimana menjadi orang percaya yang hidup tidak selfish, tetapi kemudian menjadi berkat bagi orang lain melalui pengorbanan yang dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, maka kita menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Bagaimana seorang percaya bisa berkorban? Jawabannya pada ayat yang kelima tadi, yaitu seorang percaya bisa menjadi seorang percaya yang rela berkorban hanya jika ia menaklukkan pikirannya kepada pikiran Kristus. Hanya jika ia menaruh dan meletakkan serta menaklukkan pikiran dan perasaannya kepada pikirannya Kristus. Saudara, pertanyaannya mengapa? Mengapa kita perlu menaklukkan pikiran kepada pikiran Kristus, perasaan kita kepada perasaan Kristus, tindakan kita kepada tindakan Kristus, sehingga kita bisa berkorban? Karena saya belajar dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini ada beberapa hal, saudara. Yang pertama adalah mengapa? Sebab Kristus adalah satu-satunya sumber untuk membuat kita bisa berkorban. Ya, Kristus satu-satunya sumber
supaya kita bisa berkorban, saudara. Nah, ayat 1 itu dimulai dengan kata, jadi karena dari dalam Kristus ada nasihat. Itu berarti Kristus adalah pribadi yang memiliki sumber untuk kita menjalani kehidupan, sumber untuk kita melakukan sesuatu yang selaras dengan apa yang Kristus mau sebenarnya. Nah, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, Tuhan bilang begini, saudara, melalui firman-Nya dia berkata, karena di dalam Kristus ada nasihat dan seterusnya, maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, hendaklah kamu sepikir, lalu supaya hendaklah dengan tidak dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun pujian yang sia-sia. Lalu dia bilang, sebaliknya hendaklah setiap orang itu memiliki kerendahan hati yang menganggap orang lain lebih utama. Begitu, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana bisa rendah hati? Bagaimana bisa enggak selfish? Bagaimana bisa menganggap orang lain itu lebih utama, saudara? Nah, jawabannya adalah karena di dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan melalui Filipi ini mau mengajar jemaat Filipi bahwa kalau engkau mau berkorban kepada orang lain, engkau mau berkorban untuk orang lain, engkau mau melakukan sesuatu dalam konteks memberikan hidupmu untuk tidak selfish, tetapi berbagi dengan orang lain melalui pengorbanan, satu aja, sumbernya itu bukan ada pada dirimu, tetapi pada diri Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu digerakkan untuk berkorban, itu bukan digerakkan oleh atau bukan bersumber pergerakan itu dari dalam dirimu, begitu, bukan sama sekali. Tetapi ketika engkau melakukan hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar dalam konteks pengorbanan, maka engkau sedang melakukannya karena engkau digerakkan oleh satu sumber yang luar biasa, sumber yang tidak pernah habis, sumber yang memiliki segalanya, saudara, yaitu Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang yang bisa memberi karena memang dia biasa memberi. Mungkin ada orang yang memberi karena memang dia bisa memberi karena uangnya banyak. Ada orang yang bisa memberi karena memang dia terkondisi memberi. Karena mungkin gerejanya, ibu gempalanya bilang, ini ada yang meninggal, kita harus memberi sesuatu dalam konteks pengorbanan, saudara. Saudara, itu bisa saja terjadi. Tetapi di dalam konteks iman Kristen, kita bukan memberi karena kita bisa memberi. Karena dunia pun bisa melakukannya. Dalam konteks Kristen, ketika engkau memberi, itu karena engkau sedang digerakkan oleh sumber utama hidupmu, yaitu Kristus. Yaitu Kristus yang lebih dahulu berkorban untuk saya dan engkau. Sehingga saudara, waktu kita memberi, pemberian itu berdampak kekal. Dalam konteks apa? Pemberian itu akan membawa orang lain berjumpa dengan Tuhan. Pemberian itu tidak hanya berhenti sampai kepada orang lain memuji kita karena kita orang yang tukang memberi gitu. Tetapi orang lain akan kemudian berpikir, kenapa dia bisa memberi? Lalu Tuhan di dalam sumbernya itu akan menggerakkan dia untuk apa? Mencari tahu why, mencari tahu mengapa. Lalu dia akan dibawa Tuhan untuk apa? Menemukan bahwa sumber pemberian itu bukanlah orang yang memberikan itu, tetapi ada pada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu menaklukkan diri? Mengapa kita perlu menaklukkan pikiran kita itu, saudara, kepada Kristus? Karena hanya Kristus sumber untuk kita bisa berkorban. Kalau tanpa Kristus, saudara, kita sulit melakukannya. Dan kalau kita bisa dapat, kita tidak punya motivasi yang murni sebenarnya. Ya, karena itu mari di dalam hidup saya dan saudara, taklukkan pikiranmu kepada Kristus. Sehingga waktu engkau berkorban, engkau tidak merasa berat. Waktu engkau berkorban, engkau tidak memiliki motivasi yang menyimpang, saudara. Tetapi engkau tahu, engkau sedang digerakkan. Engkau sedang berpaut dengan sumber, sedang melekat dengan sumber. Dan sumber itulah yang akan memampukan kita melakukan pengorbanan itu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mengapa kemudian kita itu menjadi orang yang mau menaklukkan diri, mau menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, supaya kita dapat berkorban. Mengapa, saudara? Yang kedua adalah karena tidak ada teladan pengorbanan yang paling besar atau yang terbesar selain yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kenapa kita perlu taklukkan pikiran kita kepada Kristus untuk berkorban? Karena tidak ada teladan pengorbanan yang lebih besar yang diberikan di dunia ini selain teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara akan menemukan apa yang dilakukan Kristus di dalam pengorbanan untuk orang-orang yang dikasihinya, termasuk untuk saya dan saudara. Saudara, dikatakan Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesamaan, kesetaraan, status yang sama dengan Allah, karena memang dia Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Enggak, dia tinggalkan itu, saudara. Dia datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia tidak tonjolkan hidupnya sebagai apa? Sebagai Allah yang berkuasa, yang kemudian penuh kekejaman, atau Allah yang ongkang-ongkang kaki di surga karena mempertahankan kealahannya. Enggak, tetapi dia lepaskan semuanya itu. Dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia turun ke dunia untuk apa? Untuk saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ayat 7 dikatakan, ia mengosongkan dirinya. Ia mengosongkan dirinya. Lalu apa, saudara? Menjadi manusia, bukan hanya menjadi manusia, tetapi kemudian dia mengambil rupa seorang hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia bukan hanya jadi manusia, tetapi dia turun satu level lagi, yaitu menjadi hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Pengorbanan yang Kristus lakukan untuk menyelamatkan saya dan saudara, yaitu yang berikutnya, dia merendahkan dirinya. Bukan hanya jadi hamba, dia rendahkan dirinya, bahkan dia serahkan hidupnya untuk apa? Untuk mati. Mati dengan cara yang sangat memilukan hati, dengan cara yang sangat kejam, yaitu mati di atas kayu salib, saudara. Bagi orang Yahudi, hukuman mati di kayu salib itu adalah hukuman yang paling berat dan paling tidak mengenakan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus yang engkau dan saya miliki itu mau melakukannya untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi Yesus yang berkorban sedemikian rupa itu mau melakukannya untuk apa? Untuk kasihnya kepada saya dan saudara yang hina. Yang apa, saudara? Yang memalingkan wajahnya, yang memberontak terhadap dia. Dia melakukannya untuk saya dan saudara. Karena itu, saudara, dalam perjalanan hidup saya, bahkan di dalam sejarah dunia ini, saya meyakini bahwa tidak ada pengorbanan. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan Kristus. Dan itulah teladan yang seharusnya membawa saya dan saudara menaklukkan diri kepada Kristus. Ketika engkau mau berkorban, engkau harus ingat Kristus. Ingat salibnya. Ingat apa yang dia lakukan. Ingat kenosisnya. Ingat dia pernah saudara. Dia pernah merendahkan dirinya. Serendah-rendahnya. Bahkan mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan inilah yang kemudian akan menggerakkan saya dan saudara untuk belajar menjadi seorang yang mau atau rela berkorban. Berkorban bagi pekerjaan Tuhan, berkorban bagi sesama, berkorban untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Engkau harus melakukannya. Kenapa? Pikiranmu sudah ditaklukkan kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang berkorban bagi engkau dan saya. Dan pengorbanan itu adalah pengorbanan yang terbesar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan ketika engkau mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan untuk berkorban kepada sesama. Jangan pernah hitung-hitungan untuk berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena teladan yang Kristus berikan di atas kayu salib tidak pernah dihitung.
So, kalau kita memberi, kita masih di dalam konsep kita memberi karena kita kenal dia. Kita memberi karena kita kemudian mengasihi dia. Kita memberi karena dia orang yang mencintai saya juga. Maka pemberian kita itu bukanlah pemberian yang didasarkan atas keteladanan Kristus. Kenapa kita masih orientasi kepada memberi dalam konteks manusia? Mari belajar dari konteks Yesus. Waktu kita memberi, kita belajar untuk memberi apa? Sekalipun tidak dikenal. Memberi walaupun tidak dibalas. Memberi sekalipun kita tidak kenal. Kenapa? Karena itu yang dilakukan Yesus. Yesus mencintai kita sekalipun kita jahat. Yesus menerima kita walaupun kita sudah mendukakan hatinya, memberontak dan memalingkan wajah kita kepada dari dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan ini membawa saya dan saudara seharusnya menaklukkan diri kita hanya kepada pikiran Kristus. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita kemudian harus menaklukkan diri kepada Kristus, harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, bukan hanya karena dia sumber, bukan hanya karena dia memberi teladan terbesar tentang memberi, tetapi lebih daripada itu, saudara, karena Tuhan Yesus, karena Kristus itu mengorbankan hidupnya itu terfokus pada kemuliaan akan nama Tuhan. Kalau saudara baca ayat 9 sampai dengan ayat ke-11, saudara dikatakan apa, saudara? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Dalam nama Yesus berlutut semua yang ada di langit, semua yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, mengapa perlu menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus? Supaya pengorbanan kita adalah pengorbanan dengan motivasi yang murni, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Untuk apa? Membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah Bapa itu bisa berjumpa dengan Kristus dan mereka dimenangkan dan diberikan kehidupan yang kekal. Mengapa saudara engkau perlu menaklukkan diri kepada Kristus, kepada pikiran Kristus, agar engkau membawa semua mulut bisa berseru, Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, motivasi inilah yang seharusnya saya dan saudara miliki. Inilah kemurnian sebuah pengorbanan yang dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus pengorbanan yang dilakukan Yesus bukanlah berfokus kepada dirinya, tetapi kepada kemuliaan Bapanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus itu berkorban di atas kayu salib, Yesus tidak mengadakan conference, bukan? Yesus tidak umbar-umbar. Yesus tidak show up dengan dirinya. Kenapa? Karena bagi Yesus, pengorbanan yang dia lakukan itu terfokus kepada tujuan, kepada penggenapan rencana Allah. Sehingga dia pada akhirnya berkata, tetelestai, sudah selesai. Di atas kayu salib, kemuliaan Allah itu dinyatakan. Pengorbanan Yesus membawa hasil akhir, yaitu kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menaklukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus, maka engkau tidak menjadi orang yang selfish. Ketika orang tidak membalas, ketika orang tidak memuji, ketika orang tidak menghargai, ketika orang berespon terhadap pemberianmu tidak sesuai dengan apa yang engkau rencanakan dan pikirkan, maka itu bukanlah soal utama di dalam hidupmu. Karena yang engkau pikirkan, bagaimana memberi yang terbaik dan Allah dimuliakan. Bagaimana memberi yang terbaik dan Allah yang dimuliakan.
muliakan. Dan kiranya hidupku menjadi apa? Menjadi surat-surat Kristus yang terbaca. Ketika engkau berkorban bagi sesamamu, berkorban bagi pekerjaan Tuhan, berkorban bagi apa? Bagi pengabdianmu kepada Tuhan. Engkau tahu syarat satu-satunya adalah taklukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus. Kenapa? Karena Dia sumber yang akan memampukan engkau. Karena Dia memberi teladan terbesar, dan fokus pengorbanan dan pemberiannya itu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Perjalanan hidup masih panjang. Omikron terus berkembang. Banyak orang yang terkena, banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang mengalami kesusahan. Pekerjaan Tuhan butuh dana, pekerjaan Tuhan butuh pengorbanan. Saya dan saudara dipanggil, taklukkan pikiranmu kepada Kristus. Maka, apa yang jadi rencana Tuhan? Apa yang jadi hatinya Tuhan? Apa yang jadi kerinduannya Tuhan? Yaitu membawa saya dan saudara menjadi channel of blessing. Menjadi alat untuk berkorban bagi orang lain. Dan orang lain berjumpa dengan Kristus akan segera terwujud. Tuhan Yesus memberkati, selamat menaklukkan diri kepada pikiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan mampukan kami, bukan hanya belajar memberi, tetapi belajar menaklukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Agar apa yang kami lakukan selaras dengan apa yang Engkau lakukan. Agar seluruh hidup kami memancarkan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui setiap sikap hidup pengorbanan kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Engkau terus menolong kami untuk selalu melekat kepada Engkau sebagai sumber. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berdampak, yang berkorban bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama pada hari ini. Saya percaya kita akan semakin bergairah untuk mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita bersama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu, buat titah-titah-Mu, perintah-perintah-Mu yang kami dapat dengarkan pada hari ini, yang akan menuntun kami, yang mengajarkan kami untuk kami berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, di minggu yang baru ini kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa anak-anak kami bawa usaha pekerjaan kami bawa ke dalam tangan setiap rencana-rencana kami. Karena kami tahu saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan menemukan kehidupan. Pada saat kami mengajak Tuhan campur tangan dalam setiap rencana kehidupan kami, Bapa, kami tahu di depannya ada masa depan yang penuh dengan harapan sesuai dengan janji-Mu. Bapa, kami berdoa untuk segala kondisi kota kami, kota Donggala, kota Palu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negeri kami Indonesia tercinta, dari pemerintah, presiden, wakil presiden, dan semua aparat pemerintah yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, negeri ini dalam tangan Tuhan, negeri ini dalam hati Tuhan, negeri ini dalam rencana Tuhan yang indah, dan Tuhan tidak akan pernah melupakan umat-umat-Mu yang ada di negeri ini. Biarlah kekuatan Tuhan akan semakin bertambah-tambah di dalam kami, yang akan membawa kami berpengharapan semakin teguh kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi semua dalam kendali daripada dan kehendak daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang lagi dalam keadaan sakit hari-hari ini, mereka yang terkena COVID, mungkin mereka mengalami sakit penyakit yang lainnya. Kami hanya berserah kepada-Mu. Kami berseru kepada nama di atas segala nama yang kami percaya penuh dengan kuasa. Nama di atas segala nama yang sanggup melepaskan kami Tuhan dari setiap cengkram sakit penyakit. Bapa, dalam nama Yesus,
Kami perkatakan mujizat kemurahan Tuhan terjadi. Kami perkatakan kemurahan kesembuhan terjadi bagi setiap mereka yang sakit, yang berseru kepada nama-Mu saat ini. Oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus, Engkau menjamah kami, Engkau menjamah umat-umat-Mu, Engkau menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Karena kami percaya Tuhan, doa yang lahir dengan sungguh-sungguh Tuhan, besar kuasanya. Bapa, kami berdoa buat umat-umat Tuhan, CLC Donggala, kan semua yang menyaksikan tayangan hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, membawa kami semakin berserah dan percaya kepada Tuhan. Setiap roh ketakutan yang mengikat hidup kami putuskan itu, kami tolak itu dari kehidupan kami dalam nama Yesus. Menggantikan dengan roh keberanian, roh percaya kepada Tuhan untuk melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau masuki minggu yang baru dengan sukacita Tuhan. Kami mau masuki minggu yang baru dengan damai sejahtera Tuhan. Kami mau masuki minggu yang baru ini dengan janji-janji Tuhan yang akan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, setiap korban umat-umat Tuhan, baik mereka yang mengembalikan milik Tuhan, bahkan mereka yang memberi persembahan, bahkan diakonia, berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami semua. Lumbung-lumbung kami tidak akan pernah berkekurangan segala yang baik, karena kami tahu kami mempersembahkan segala yang terbaik kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, di akhir ibadah ini, mari angkat kedua belah tanganmu, aminkan setiap kata-kata yang kau percaya akan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat, dicurahkanlah berkat yang baru dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, bagi anak-anak kami, segala yang dikerjakan oleh kedua belah tanganmu, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.